Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam hari ini di tengah kesibukan Allah izinkan kita semua bisa bergabung bersama di Formulati Institute yang pada pertemuan malam ini sudah 51 ya, terhitung sejak dimulai program ini. Kalau FAI sendiri ya sudah beratus-ratus pertemuan karena sudah dimulai kuliahnya sejak jauh sebelum COVID, mungkin 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang makom, sifat-sifat mulia, sampai kita bahas tentang amradul qulub ya, penyakit hati. Dan kita sekarang bahas tentang penyakit hati yang satu ini. Memang kami buat urutannya itu sesuai dengan urutan di makom yang baik itu, sehingga penyakitnya apa namanya. Kemarin kita udah bahas ria, itu karena dari ikhlas. Sekarang kita bahas namanya kufur nikmat karena ada namanya syukur ya. Syukur itu penyakit namanya kufur ni'am. Kalau iman, nah penyakitnya itu namanya kufur. Tapi kalau syukur namanya kufur an-ni'am, kufur terhadap nikmat. Satu bab berdiri sendiri. Allah Ta'ala tegaskan bab ini di firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah berfirman yang artinya kami telah berikan kepada kalian apa aja yang kalian minta. Jadi ini penegasan Allah, yang kita minta Allah kasih semua. Kok nggak tahu? Itu bab masalah mata kita aja nggak bisa ngelihat. Nanti saya terangkan ini bab. Terus Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallah. Kalau kau ingin hitung nikmat Allah, kalian tidak akan menghitung. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu memang suka berbuat zalim dan kafar, suka menutupi. Kafar di sini ada dua makna. Kafar bermakna al-kufru billah, yang ingkar kepada Allah, penentang, atau kafar yakni al-kufru bin ni'am, kufur terhadap nikmat. Dua-duanya masuk kategori kafar. Jadi makna pertama itu emang orang tuh suka menentang, kalau nggak nentang nggak puas. Makanya iman itu identik dengan alif atau ulfah yang kita bahas di akhlak dan adab ya. Jinak gitu. Loyal, taat. Nah, kemudian kafar yang kedua maknanya al-kufur bin ni'am, kufur dengan nikmat. Ya memang nggak ngakui kayak gitu-gitu itu. Gini aja. Neng, jeng, nah, itu kalau orang Jawa. Cek, kalau orang Sunda. Cek, itu cantik banget tuh bocah. Siapa dulu mamanya? Loh kan? Mamanya itu yang muncul. Padahal siapa yang menciptakan? Emang dia yang nyiptain? Agak dia mah. Jadi emang suka nutup-nutupin. Itu mirip ini kan. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Yang kerja kan bapak-bapak ya kan. Terus yang aku kaya siapa? Mak. Ya. Yang mau tapi enggak ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini cuma hanya bercanda aja. Yang menikmati semua, terus yang ngakui siapa? Mamanya. Terus suaminya, mama keterlaluan, apa aja sekarang diakui. Kalau mas nggak ada saya emang jadi apa-apa. Mas ini mah bisa cuma kerja, yang ngatur semua itu mama. Itu kan atau dibalik. Suaminya sebenarnya nggak punya peran apa-apa, yang punya peran itu istrinya, yang ngakui suaminya. Jadi masuk ngaku-ngaku. Itu namanya kafar tuh begitu. Ada
ayat yang sama tapi di tempat yang berbeda. In ta'uddu ni'matallahi tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah bab ini juga telah diingatkan oleh Allah. Salah satunya dialog Musa dengan kaumnya untuk bab ini, jangan sampai kufur atas nikmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh tudhabbihuna abna'akum wastahyuna nisa'akum fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jangan sampai itu jatuh ke kufur nikmat, nggak ingat akan karunia Allah gitu. Kan batas minimalnya ya yang maksimalnya syukur gitu. Ya jangan sampai benar-benar nol syukur. Nggak mengakui betul itu karunia Allah, menutupi betul Allah. Jadi sejak zaman awal ini bab dapat perhatian besar. Jangan sampai kalian itu nggak ingat karunia Allah. Dengan masalahnya jangan sampai kalian itu kufur nikmat. Tadi kan ya kaum udzkuru nikmatallahi 'alaikum. Hai kaum, ingatlah akan nikmat Allah pada kalian id anjakum min ali Fir'aun. Ketika Allah selamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, yang akan menjebloskanmu, menyicipkanmu dengan su'al adab yang pedih. Wasahyuna nisa'akum, dan mempermalukan istri-istri kalian. Wa yudabbihuna abna'akum, dan akan menyembelih anak-anak kalian. Wasahyuna nisa'akum, mempermalukan istri kalian. Fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan itu adalah ujian dari Rabbmu yang sangat besar. Dan Allah selamatkan itu. Ingat kayak gitu-gitu. Jangan sampai nggak ingat akal babab kayak gitu. Nah, kalau di Jawa namanya kacang, jangan sampai lupa kulitnya. Jadi jangan sampai kita lupa atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ini Masya Allah, kita tertegur betul ya. Karena kita ini memang entah bagaimana ceritanya, jadi punya obsesi tinggi, jadi nggak pernah nengok ke belakang. Kurang mulu kita. Sudah glowing, minta glowing, yang sehat, yang yang kaya minta lebih kaya lagi, gitu. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan lupa, udah dapat banyak. Minta boleh, tapi jangan lupa, jangan nutupin gitu, bahwa itu pemberian Allah, jangan nutupin, gitu. Jangan diaku-aku. Jadi memang kita masa kita suka ngaku-ngakuin dikit. Siapa dulu. Kalau nggak ada gua nih, nggak bakal jalan nih organisasi. Bisa apa mereka? Jadi emang, gitu. Jadi istilahnya mengambil alih itu sendiri. Ngaku-ngaku punyanya Allah, diakui dirinya itu kan. Lu siapa yang ngaku pemberian Allah? Ya, secara bahasa, kufur nikmat menutupi nikmat. Apa itu maknanya? Adalah nikran ni'amillah alaik wa adamil ikrar bin ni'mah au juhudiya wa adami syukrillahi alamat tam alaiki min ni'amin katsir. Itu makna secara umum, yakni mengingkari kenikmatan itu dari Allah. Mengingkari bahwa itu dari Allah. Atau menentang itu dari Allah, atau menutupi itu dari Allah, atau tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah. Itu semua masuk kategori kufur bin ni'mah. Tidak mengakui, menutupi, mengingkari, bahkan tidak mensyukuri. Begitu kita tidak bersyukur, maknanya kufur. Begitu kita gak bersyukur, maknanya kufur. Karena syukur apa? Kita udah materi syukur, berarti pertemuan keberapa, Bu? Kalau syukur pertemuan ke-20-an kali ya, masih awal-awal tuh. Atau mungkin masih 11-an situ. Yakni menga'al i'tiraf bi anna hadhihi ni'am minallah wa ikrarihi bil lisan
wa al-amali bimuqtadahu bil jawari. Mengakui di hati kenikmatan itu datang dari Allah, memberikan pengakuan di lisannya, pernyataannya, dan menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah ridhai sebagai konsekuensi atas karunia. Nah, ketika tidak ada pengakuan, tidak bersyukur, berarti sama dengan kufur. Termasuk dalam kufur adalah ketika tidak menyatakan alhamdulillah. Termasuk dalam kufur nikmat adalah tidak menggunakan karunia untuk kebaikan. Itu bagian dari kufur nikmat. Pokoknya kalau tidak masuk syukur, masuknya kufur. Jadi kufur nikmat itu seluruh hal yang tidak masuk syukur ya namanya kufur nikmat. Baik tadi pengingkaran. Kalau dalam bahasa di lapangan Allah kayak gitu ya. Mana mungkin kalau kita nggak kerja, itu bentuk pengingkaran. Termasuk tidak mengakui di hati atau menutupi atau tidak menyatakan atau tidak menggunakan untuk hal yang Allah ridhai. Itu bagian dari kufur nikmat. Dapat ilmu bukan untuk diamalkan atau bukan untuk diajarkan. Dapat harta bukan untuk dipakai amal baik, tapi malah dipakai untuk maksiat. Itu semuanya adalah kufur nikmat. Jadi, kalau melihat area luasnya kufur nikmat, itu adalah seluas area hidup ini. Begitu ada kemaksiatan, sebenarnya di samping dia maksiat, dia juga kena namanya kufur nikmat. Karena berarti dia tidak menggunakan tenaga dia yang Allah berikan kepadanya itu untuk kebaikan. Seluruh alokasi harta kepada hal yang tidak baik masuk kategori kufur nikmat. Seluruh alokasi waktu yang tidak baik yang digunakan untuk hal baik masuk kategori kufur, karena waktu itu pemberian Allah yang mahal. Alokasinya harus sesuai dengan Allah kehendak. Seluruh produk pemikiran yang tidak baik masuk kategori kufur nikmat atas akal. Mestinya akal dipakai untuk memaksimalkan amal soleh. Dan seterusnya. Jadi, kalau syukur seluas itu areanya, kufur nikmat juga seluas itu areanya. Makanya seperti kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, ad-dinu nisfan, nisfun syukrun, wa nisfun sabrun. Agama itu dua bagian. Satu bagian namanya syukur, satu bagian namanya sabar. Nah, sama dengan kalau din itu hasilnya syukur sama sabar, kufur juga itu al-kufru kufran. Gitu. Pertama ada al-kufru bin ni'am, yang kedua adalah al-jaza'u bil masaib. Jadi kalau agama kebenaran itu dua, syukur sama sabar. Berarti kalau kemaksiatan atau kekufuran itu dua, kufur dengan nikmat sama gelisah terhadap ujian atau jaza ya, atau mengeluh terhadap ujian. Jadi kufur nikmat itu mengambil separuh keburukan. Jadi ketika berhadapan dengan nikmat isinya kufur, itu sudah separuh keburukan. Naudzubillah min dzalik. Dan ancamannya enggak sedikit. Jangan dianggap remeh karena ini babnya. Karena ini kualitatif aja ya, tidak kayak ukuran kuantitatif gitu. Itu kan la in syakartum la azidannakum, terus wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Anda melihat definisi para ulama tentang dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang ancamannya kisos atau had atau jahanam atau neraka atau azab yang pedih, laknat, murka, ghadab, itu masuk kategori azab yang pedih. Jadi nggak main kalau itu dianggap dosa besar, masuk secara kategori. Cuman karena ini sifatnya kualitatif dan dia kufur nikmat enggak, ya kita ukurnya gimana? Nah itu yang karena banyak, makanya selalu bab
ilmu hati ini salah satu hal yang sangat membahayakan itu urusan kita sama Allah. Karena di dunia ini orang yang penyakit hati nggak ada diapa-apakan. Misalnya orang nyuri dihukum, betul nggak? Ya kan? Orang sombong diapain? Ya udah paling banter ya gitu aja. Gitu. Orang nyuri dihukum, korupsi dihukum. Terus kalau orang hasud diapain? Kalau hasud itu makan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Gitu. Apalagi orang nipu dihukum, ya. Orang riak diapain? Ya dibiarin aja. Jadi dosa hati itu bahayanya karena punishment-nya ini nggak ada di dunia, nggak ada punishment-nya. Makanya tazkiyatun nafs itu benar-benar urusan kita dengan Allah SWT. Dan itu makanya kalau berhasil, tempatmu tinggi sekali. Kalau gagal, ya rendah. Allah. Semoga Allah muliakan kita. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tadi ya sudah definisi ayat sudah ya, definisinya sudah. Dan tadi si bahayanya yang pertama tadi dia ada ancaman adzab syadid dari Allah. Yang kedua, bahaya kufur nikmat ini ada mempengaruhi ketaatan kepada Allah. Begitu orang kufur nikmat, itu maknanya telah membuka pintu besar untuk tidak taat pada Allah. Sama dengan kalau masih ingat acara syukur, begitu dia syukur, itu membuka pintu ketaatan. Karena orang akan loyal kepada yang memberi. Dan orang tidak mau kepada yang tidak memberi. Faktanya Allah memberi, persennya Anda nggak mengakui memberi. Kan mirip gini aja, mirip anak yang merasa nggak dikasih apa-apa sama orang tuanya. Papa ini pokoknya pelit, Mas doang yang dikasih, aku nggak pernah dikasih. Dan dikasih setiap hari. Dan dia nggak ngerasa dikasih. Akhirnya apa? Akhirnya nggak mau pulang-pulang. Saya ada kisah kecil ya, tentang betapa orang yang tidak dikasih, padahal dikasih. Ini bab tentang kufur nikmat lebih karena nafsu sesaat. Dan tadi ayat Quran tadi memberikan sindiran. Itu wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah telah memberikan kepadamu dari semua yang kalian minta. Suatu ketika ada seorang bapak itu menjanjikan gini ke anaknya gini. Dek, kalau kamu nilainya bagus, lulus tepat pada waktunya, nilaimu bagus, nanti bapak kasih hadiah. Kata anaknya, aku mau nggak hadiah main-main, aku mau hadiah mobil. Nyebutin merek. Kata bapaknya, siaplah. Karena memang dia juga anak semata wayang. Dan karena juga ingin anaknya supaya kuliahnya punya, kasih. Aku mau mobil. Oke. Sampailah tiba anak itu di wisuda. Ceritanya wisudanya di Jawa Tengah, di Jogja. Bapak dari Jakarta ini datang. Begitu di wisuda, dan dia dapat nilai bagus, kamlot. Wah, dia girang sekali kan? Dianggap, wah dia bakal dapat hadiah mobil. Karena bapaknya udah berjanji. Benar. Itu turun dari, bapak mana hadiah? Dikasih sodorkanlah. Dikasih buku. Dikasih buku. Karena merasa dikasih buku, maka langsung marah. Maka cabut, nggak menemui bapaknya, pergi. Dan anak ini akhirnya tidak mau pulang. Karena hadiahnya kan mobil, buku. Sampailah singkat cerita, beberapa waktu, bapaknya sakit, dan dia juga nggak mau pulang.
Terus setelah berlalu, namanya juga kisah ya. Sampailah bapak ini wafat pun anaknya nggak mau pulang. Karena kecewa dengan janji bapaknya nggak dipenuhi. Sampai masa tertentu dia kangen dengan rumah. Dan dia mulai menyadari bahwa dia berlebihan menyikapi bab itu. Sampai bapaknya meninggal pun dia nggak mau datang. Hanya dia datang. Dan yang menarik, sampai di rumah, dia akhirnya ketemu mamanya, tapi ya terjadi, bapaknya udah nggak ada, dan dia nggak mau pulang. Yang menarik, begitu dia buka garasi, dan ada penutup mobil yang berdebuan sekali, karena itu nggak pernah disentuh mobil itu, dibuka, itulah mobil yang dijanjikan papanya kepadanya. Persis warnanya, merah. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan ketika akhirnya dia ngomong ke mamanya, kenapa mama nggak ngasih tahu? Kata mamanya, gimana aku ngasih tahu, Dek? Waktu itu ketika kamu dikasih buku, kamu langsung marah. Padahal di dalam buku itulah kunci diselipkan oleh papamu. Emang papa mau ngasih buku sebagai panduan kamu setelah kuliah. Ini kisah menarik. Gitu. Tidak sedikit kita yang menganggap Allah tidak kasih ke kita. Padahal Allah kasih tapi ditutupi. Gitu. Ditutupi dalam bentuk punya anak yang pintar. Emang nggak dikasih duit banyak, tapi anakmu pintar. Ayo milih mana, anak pintar, duitnya dikit, atau anak duit banyak, anaknya oon. Ayo milih mana? Milih anak pintar, duitnya banyak, Ustadz. Kita nggak usah dibahas. Terus Allah selipkan kepada istrimu yang irit, nggak dikasih duit banyak. Ayo pilih mana? Duit banyak, istri boros, kerjanya ke mall setiap saat. Atau kurang duit tapi istrinya irit, iritnya. Hasilnya di akhir bulan sama-sama. Sama-sama, nggak punya tabungan. Ayo, sama-sama duitnya habis. Ayo, duit banyak, penyakitan. Atau duit sedikit, sehat. Ayo pilih mana? Serius? Duit banyak, sehat, bisa jalan-jalan. Bisa ke mall. Iya. Ada kisah nyata menarik loh Bu ya. Ini ada saya punya lebih tepatnya dulu yang kerja di kedutaan itu. Ini cerita nyata betul ya. Ketemulah teman kecilnya sama-sama jamaah anak kerukut nih. Ketemu teman kecil main betul, kecil di kerukut di kota tanah. Yang satu menjadi sopir, yang satu pengusaha kaya raya, sakaya-kaya. Dulu tukang main, tukang apa jadi satu. Sampailah datang yang supir di kedutaan ini, ya gajinya sih lumayan ya, tinggi. Cuman ya driver kan. Terus nyampe lah nengok rumah sakit. Yang temennya lama tuh, yang di rumah sakit. Ya, namanya Li. Li, lu masih makan kambing? Ya masih lah. Ngapain nggak makan kambing? Ya Allah Li, lu bersyukur deh Li. Gitu. Namanya Ali ini yang tukang makan kambing. Lo meskipun duit lo nggak banyak, lo bersyukur, lo bisa makan kambing. Jadi kalau Arab itu standarnya makan kambing. Kalau berani makan kambing berarti masih sehat. Kalau nggak berani berarti nggak sehat. Gitu ya. Gue ini kaya raya, boro-boro makan kambing. Semua makanan udah nggak boleh gue makan. Gue harus cuci darah setiap hari, ngurus ini. Mendingan lo. Kalau gue mau tukeran kayak lo. Yang ngomong kayak gini pengusaha kaya raya, duitnya sampai sekarang masih nggak bisa dihitung. Jadi, milih mana? Duit banyak tapi nggak sehat, atau duit dikit sehat? Milih duit banyak sehat, gitu ya. Jadi terkadang Allah itu selipkan karunia dibungkus yang kita nggak tahu. Sehingga kita tuh ngerasa nggak dapat karunia. Jadi dampaknya apa dampak? Dampaknya ibadah menjadi kurang kuat, karena ngeluh mulu. Boleh nggak kita meningkat? Harus.
Tapi jangan lupa ngakui syukur. Makanya doanya kan, Allahumma inni asbahna minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitar, terus fa'atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhir. Jadi mengakui kemudian minta tambahan. Bertiga, kufur nikmat ini bahaya karena justru akan mengurangi kenikmatan yang ia terima. Justru akan mengurangi. Udah dapat adab, ibadah jadi buruk, kenikmatan bukan malah bertambah. Jadi kalau rumus bertambah itu cuma satu, syukur. Kalau nggak syukur, kufur, itu berkurang. Dan itu secara analisis ilmiah, begitu orang kufur, itu kecerdasan turun, emosi jadi buruk. Jadi bukan malah baik, jadi hubungan sama sesama juga jadi buruk. Karena setiap hari jadi ngeluh mulu, gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi secara umum dengan 3 poin ini kufur nikmat itu bahaya. Nah, semoga itu enggak tingkap di hati kita semua. Bahkan ya Allah ganti dengan hati yang pandai, bersyukur aina la dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah kami untuk beribadah, bersyukur dan berzikir, bersyukur dan ibadah dengan baik kepada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum pindah silakan kalau ada pertanyaan seperti biasa. Fadhal. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal dari materi kita tentang penyakit hati, tema dari kufur nikmat. Saya cek dulu di chat room, sepertinya belum ada yang bertanya, dan di layar Zoom saya ini sekarang ada 4 layar. Sudah ada Pak Endro atau Pak Indro, sebentar saya cek. Pak Indro yang sudah raise hand, disilahkan kepada Pak Indro untuk bertanya langsung kepada Ustadz Musini. Ya Bu In, terima kasih Bu In. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ustadz, kufur nikmat ini kalau kita amati ya saja, itu kan sepertinya asal muasalnya atau kalau bahasa Jawa babonnya itu sebenarnya zolim Ustadz ya. Nah, apakah zolim itu sebagai himpunan utama, kemudian kufur nikmat itu bagian dari dalam himpunan itu, atau sebenarnya zolim itu adalah sumbernya Ustadz? Sehingga kalau kita mau menyembuhkan kufur nikmat sebenarnya di zolimnya itu, atau gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Dalam studi tazkiyatun nafas itu, masing-masing sifat, baik sifat baik atau sifat buruk itu saling mempengaruhi. Dan untuk mengatakan mana menjadi backbone-nya atau menjadi babonnya, menjadi utamanya, itu memang masing-masing punya analisis. Jadi tidak terlalu sulit untuk dikatakan zalim menjadi pintu gerbangnya semua bentuk penyakit, mungkin. Tapi juga bisa mengatakan pintu gerbangnya kufur, penyakit pertama, yang lawannya iman itu. Karena kufur semuanya keluar untuk penyakit semua. Gitu. Tapi zalim tidak terlalu salah untuk dikatakan. Begitu dulem ya, yang tidak bisa menempatkan diri, lawannya adil dan lawannya taat, ya semuanya bisa kena, termasuk kufur nikmat. Berarti kan nggak bisa menempatkan diri ya. Jadi kalau mau menyelesaikan dari zalim bisa jadi. Tapi juga dari pintu yang lain juga bisa jadi. Jadi urusan amal hati ini atau ilmu hati ini memang kayak berkelindan gitu ya. Berkelindan gitu, saling mempengaruhi. Mana yang menjadi variabel dependent sama independent, itu saling aja gitu. Jadi kalau bikin panah itu, dia bukan satu ke panah ke sini, dia dependent, dia independent, enggak gitu. Dia dependent sekaligus independent, gitu kira-kira gitu kalau bikin diagramnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bareng-bareng Ustadz ya, semuanya ya. Jangan merasa gitu. Betul. Ya, kalau orang yang sakit itu kan mau dicari mana itu mulainya dari situ. Kelihatannya tidak bisa. Ini cari mana akar persoalannya, karena dia memang hampir saling mempengaruhi. Ya. Saling mempengaruhi. Wallahu a'lam. Tetap aja sih yang pokok ya, ada penyakit pokok gitu. Ya kayak kufur, nifak itu pokok kan ya. Yang kemarin saya sebutkan
Pokoknya antinya sifat yang wajib, itulah berarti penyakit pokok. Gitu kira-kira kalau mau disebutin gitu. Oh, baik. Baik, Iya. Ustaz. Siap. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Salam, iya. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan Pak Indro. Ini ada 2 pertanyaan masuk di chat room. Yang pertama dari Ibu Emi. Bismillah Pak Ustadz, mohon bertanya, adakah terapi syukur agar badan sehat? Sebab kalau kurang bersyukur katanya badan sakit-sakitan. Betulkah Pak Ustadz? Kalau nggak bersyukur tiduran aja, nggak olahraga mungkin ya. Tafadhol Ustadz, bagaimana terapi agar syukur, agar badan sehat nih? Ya, jadi gini, kalau syukur berdampak kesehatan itu sudah banyak penelitiannya. Dia gini, itu penelitiannya berbagai macam hal. Yang pertama, hubungan kebahagiaan dengan kesehatan, itu clear. Di Amerika ada penelitian orang-orang yang memiliki harapan hidup lebih panjang dan hidup yang sehat, dia adalah ditemukan di orang yang sangat bahagia. Dan salah satu sumber kebahagiaan yang dianggap kontribusi besar itu adalah kumpul teman dan kumpul saudara. Itu di Amerika loh, padahal yang individualis ya. Jadi dia manusia itu suka kumpul memang. Gitu. Nah, yang berikutnya kedua adalah hubungan syukur dengan kebahagiaan. Jelas, orang bersyukur akan lebih bahagia. Nah, salah satu bentuk konkret hubungan syukur kebahagiaan sehingga dampak kesehatan itu adalah hormon endorfin yang keluar sangat signifikan ketika orang bersyukur dan bahagia. Gitu. Ini kalau ini sudah ada ukuran-ukurannya itu, hubungan hormon endorfin itu. Jadi begitu dia syukur, dia bahagia, hormon endorfin langsung keluar. Dan itu bisa membunuh sel kanker dan macam-macam, sehat dan seterusnya. Itu makanya kenapa pengantin baru itu nggak ada lelahnya, saking bahagianya. itu contoh paling konkret itu. Kenapa kalau sudah pengantin lama kok dikit-dikit lelah? Gitu. Apa Allah udah capek, itu berarti udah 30 tahun dia nikah. Kalau baru-baru gitu, itu nggak ada lelah-lelahnya. Diajak ke sana kemari mau aja gitu. Nah, itu karena hormon endorfin itu. Itu yang menjelaskan kenapa sahabat itu nggak ada lelah-lelah. Karena mereka bahagia dalam perjuangan itu. Karena ada ekstasi keimanan, kenikmatan iman yang mereka dapatkan setelah dulu pernah hidup kufur itu. Itu menjadikan nggak ada lelah-lelahnya ya. Nah itu kira-kira. Jadi kalau ibu ingin sehat, tambah aja syukur, syukurnya diperdalam, dan syukurnya langsung diekspresikan dalam bentuk yang lebih spiritual. Ketika dia sholat, itu disyukuri itu lebih besar endorfinnya. Saya sih belum pernah tes real sendiri ya, pribadi gitu. Tapi terlalu banyak analisis, ada buku namanya The Power of Endorphin, tulisan penulis Jepang. Siapa namanya? gitu namanya lah, kayak orang Jawa gitu. Itu bagus, The Power of Endorphin. Dia menjelaskan betul gimana klinik dia menggunakan metode ini untuk membuat orang lebih sehat. Wallahu a'lam. Mungkin tambahan kalau endorfin itu juga bisa hadir atau tumbuh dalam diri kita kalau kita memberi, Ustadz. Memberi ya? Oh, Masya Allah. Memberi, makan coklat, tertawa bersama teman, Masya Allah. Tapi cenderung lebih sehat daripada istri ya, kan memberi terus dia memberi. Kalau bete di rumah, ketemu teman aja, ntar juga pulang happy ketawa-tawa. Baik Ustadz, ini saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Hida. Ustadz, kalau kita punya kelebihan uang, lalu kita tabung, dibandingkan disedekahkan, apakah itu termasuk kufur nikmat, atau bisa jadi yang ditabung lebih banyak dibandingkan yang disedekahkan? Sebentar, ini ada mic. Gini Ustadz, kalau kita punya kelebihan uang, lalu kita tabung, dibandingkan disedekahkan, kita tabung nih, nggak disedekahkan, apakah itu termasuk kufur nikmat? Atau bisa jadi yang ditabung lebih banyak dibandingkan yang disedekahkan? Konteks kalimatnya seperti ini, mungkin kalau ada uang banyak, lebih utama ditabung atau disedekahkan Ustadz?
Apakah iya. itu termasuk kufur nikmat ya? Karena kita lebih memilih menyimpannya daripada kita membagikannya kembali kepada orang yang membutuhkan. Apakah juga termasuk kufur nikmat? Atau bisa jadi yang ditabung lebih banyak dibanding yang disedekahkan. Jadi ditabungnya 1 juta, disedekahkannya 500.000. Apakah itu kufur nikmat, Ustaz? Ini permisalan aja, saya mencoba menggambarkan. Oh ya, maksud dari pertanyaan Ibu Hida. Mungkin seperti itu. Jadi gini, selama dia sudah menunaikan kewajiban zakat, kemudian dia itu berarti sudah lepas dari kufur nikmat tentang harta. Selama sudah kewajiban. Tapi ya batasnya sangat rendah. Demikian kalau dia sudah zakat ditambah sedekah, berarti dia lebih bagus lagi. Berarti terhindar kufur nikmatnya sudah lebih tinggi lagi gitu. Nah, terus ditambah lagi gitu. Sedekahnya lebih banyak daripada tabungannya, tinggi lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia nabung banyak tapi sudah zakat, ya udah berarti sudah batas minimalnya sudah ya lewati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak masalah, kita yang lebih mengetahui ya Ustadz ya, mana yang harus disedekahkan, mana yang harus ditabung gitu ya. Oke, selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari, setelah Ibu Hida ada Pak Eko dari Jepara ini ya Pak Eko, bukan? Iya, Masya Allah. Nun sewu Ustadz, izin bertanya, kalau jawab ya izin tanglet ya Pak. Biasanya kalau kita sering disanjung orang, kadang lupa menjadikan kita lupa bersyukur. Bagaimana terapi menghadapi hal tersebut? Wah, mungkin Pak Eko sering dipuji ya Pak ya. Oke, Pak Ustadz Musirin, Pak Fadol, ini juga pujian yang mungkin kadang melenakan, banyak yang menyanjung gitu ya. Seperti itu, apakah nanti jadi lupa syukur? Terapinya seperti apa Ustadz? Ketika menghadapi banyak pujian. Oke, Afwan saya off cam ya. Oke, Ustaz. Jadi ini bab yang pertama ketika ada itu, pertama istighfar dulu untuk menghindarkan diri dari kemungkinan dosa atau munculnya dosa akibat pujian. Karena pujian itu kan memungkinkan orang langsung bisa ujub atau mengakui kenikmatan itu sampai lupa pemberian dari Allah gitu kan, dan seterusnya. Yang kedua, yang bisa dilakukan, yang kedua adalah ia bisa mencoba kalau mungkin ya, ketika memungkinkan itu mencoba untuk mengingatkan yang memuji untuk tidak melakukan itu di kemudian hari, karena secara tradisi Islam itu memang sudah pernah saya bahas kalau nggak salah pas kapan, pas Jumat pagi atau apa ya, atau pas masalah adab ya. Yang menabur pasir lah, orang yang memberi pujian itu Ustaz, bukan? Hadisnya. Artinya itu memang bukan tradisi kita gitu, cuma karena kita sekarang sudah terbiasa sehingga aku ya paling bisa jangan jadi pujian tapi jangan jadi dukungan aja ya. Takyid. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya supaya tidak itu, ada yang dilakukan adalah dia langsung segera mengkat, karena sudah istighfar tadi, dikembalikan kepada Allah. Itu yang memang harus dibiasakan gitu. Yang meskipun tampak kayak basa-basi tapi memang tidak boleh basa-basi, emang benar gitu. Contohnya kan memang ada jintoh Allah ya Allah Bu, udah itu udah biasa gitu, udahlah nggak usah kan. Tapi kalau itu keluar dari hati yang paling dalam, insya Allah itu cukup membantu menghilangkan kemungkinan kita terjebak di kufur nikmat atau bahkan bisa riya atau bahkan malah bisa sombong. Nah ini memang harus dibiasakan atau ditradisikan supaya kita nggak ikut arus tradisi ini yang sekarang berkembang, suka muji-muji, suka senang dipuji, terus suka show-show, gitu. Memang beda budaya kita nyebutnya. Wallahu a'lam. Ya, ada positifnya juga mungkin ya Ustadz, pujian itu bisa meningkatkan kinerja, asal proporsional memang dia patut dipuji gitu ya, diberi apresiasi.
Mudah-mudahan kalau nyebutnya itu istilah yang lebih tepat supaya kita tidak bertentangan dengan mustalahat syariah itu dukungan, bukan dukungan. pujian, dukungan. Rasul kan juga memberikan dukungan kan, misalnya gini, Urmu Bani Ismail, ayo berpanahlah hai anak turun Ismail, fa inna abakum Romia. Itu dukungan bentuknya, bukan wih kalian pinter kayak gitu, itu kan pujian. Oh iya, gitu. baik insyaallah. Terus apa lagi, misalnya Rasul kan juga bikin penguatan kan, yang bersifat ya penyemangatan gitu, ta'yid, dukungan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Eko dari Jepara, semoga puas jawabannya dengan Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz sebentar nih, di chat room ada satu lagi dari Kang Santri ini dari Pati ini ya, masih dari Jawa. Bagaimana jika kita terlanjur melakukan amalan yang berbau riya, kemudian kita memperbaharui niat amalan kita menjadi tahadus bin ni'mah? Banting setir Ustadz, langsung tahadus bin ni'mah di tengah jalan. Apakah bisa seperti itu Ustadz? Ya itu bagian dari penyelamatan diri. Istilahnya kalau tidak bisa bagus dari awal ya harus diselesaikan tengah. Itu bagus. Artinya begitu dia riya, ini nggak boleh nih, ya udah tahadus bin ni'mah. Ya semoga jadi tahadus bin ni'mah. Kan masalah itu kan bukan masalah klaim kita kan. Bahwa itu riya atau tahadus bin ni'mah itu kan yang tahu Allah Ta'ala. Saya mah tahadus bin ni'mah, ya serah-serah aja. Tapi Allah tahu kita riya apa enggak gitu kan. Paham nggak kira-kira? Jadi maksud saya, ketika kita memang mau mensuit dari riya ke tahadus bin ni'mah, ayo bismillah, itu bagus. Itu solusi. Gitu. Cuman ya pastikan bahwa itu memang tahadus bin ni'mah. Apa cirinya? Yang besar Allah, bukan yang besar kita gitu kan. Kalau yang besar kita ya namanya riya. Yang menggunakan bahasa julid itu loh, itu berarti jadi riya. Ini ada tambahannya lagi Ustadz, jika disengaja di awal untuk riya bagaimana Ustadz? Riya. Jika dia sengaja di awal memang untuk riya bagaimana Ustadz? Ya kalau disengaja riya berarti istighfar dulu. Memang kayak gitu. Istighfar dulu kemudian dimulai baru. Ditata ulang. Dan semoga yang tadi Allah maafkan. Gini Masya Allah Bu, kayak gini-gini mah harus terus latihan. Riya, istighfar gitu. Riya, istighfar. Itu. Meskipun bercanda juga tetap istighfar gitu ya. Riyanya istighfar. Dalam konteks bercanda atau guyon gitu tetap harus istighfar juga. Iya, karena kita tidak mengenal bercanda haram. Ibu-ibu ini ya. Aku kan bercanda, ya udah masuk nerakanya bercanda mau nggak? Oke. Kata itu bahasa yang agak mudah dipahamkan. Kan orang, aku bercanda, ya udah nggak apa-apa lu bercanda. Nanti masuk nerakanya bercanda, mau nggak? Udah masuk neraka tapi bercanda. Itu jadi tetap aja kata wala yamzahu illa bil haq, Nabi tidak bergurau kecuali dengan kebenaran. Jadi maksudnya kalau bercanda ya jangan sampai segitu-gitunya lah. Bisa nggak misalnya hatinya nggak ada riyanya, cuman kalimatnya riya, mungkin itu disebut dengan bercanda itu. Tapi memang dari awal memang dia nggak riya. Memang itu tidak riya, itu namanya ikhlas yang dengan bahasa riya itu. Nggak apa-apa, bisa. Dan ada kan riya dengan bahasa ikhlas, sama aja ya, tahu ya? Ada namanya riya dengan bahasa ikhlas. Aku mah ikhlas. Mana mungkin aku nggak ikhlas. Apa kata orang kalau aku nggak ikhlas? Duh, itu namanya apa? Riya lah. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Atau malah bingung? Memang agak berat-berat Ustadz ya materi ini nih, terutama untuk saya pribadi yang perempuan. Nggak tahu kalau perempuan yang lain, tapi sayanya melangkah ke sini jadinya ujub, ke sini riya, ke sini sombong, ke sini Masya Allah. Jadi seperti berjalan di atas paku-paku yang banyak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Sedikit ke kiri ternyata kita jadi ujub. Tiba-tiba ada yang memuji, siapa dulu gitu ya. Jadi seperti itu ya, Masya Allah. Iya. Baik. Makanya gini, di ilmu tazkiyatun nafas itu memang posisi di dalam suasana batin itu ada di khauf, di rasa takut. Nanti kalau
kita bicara yang agak berbeda lagi sedikit tentang kebaikan-kebaikan yang mudah itu. Nah, itu baru posisinya, Mas. Posisinya ada di ranah berharap. Saya pernah ceritakan ya pada waktu saya ngisi materi di mana itu ada salah satu Ustadz dari UIN itu. Ustadz, jadi kok berat gini sih Ustadz? Bukan beragama itu ringan gitu kan? Dia agak sedikit. Ya Ustadz, namanya tazkiyah terus di mana-mana posisinya memang berat. Gitu. Adanya dirasa takut. Dan bersyukur kita kepada Allah, orang masuk surga karena rahmatnya Allah SWT. Kalau karena amal solehnya mah gak yangkut lah. Kita ini mengais-ngais amal soleh aja, kali-kali ada sedikit. Makanya justru saya agak ada tip kecil nih Ibu dan Bapak yang berbahagia. Jadi biasakan punya kebiasaan amal soleh yang gak disengaja. Tahu nggak amal soleh yang gak disengaja? Kalau amal soleh yang disengaja itu terkadang hati itu agak mikir-mikir. Ya. Tapi amal soleh yang gak disengaja, contohnya ngasih parkir lebih dikit, itu kan nggak sengaja banget kan, banyak dikit ya. Itu kadang itu nggak sengaja gitu. Nah, itu bisa jadi itu yang menolong, itu bisa jadi. Atau ada kucing nih kasih gitu, ya kali-kali di kucing itu kita selamat dari murka Allah. Karena amal soleh sama tetangga kan ada mikir-mikir gitu. Tapi kalau amal soleh ke kucing kan insya Allah ya kelas kan, insya Allah ya. Ada kucing nih kasihan suaminya nggak tanggung jawab gitu. Kita urus ya, insya Allah. Kalau ngurusin mak-mak suaminya nggak tanggung jawab, benar dianggap dan dia kan hati masih agak mikir-mikir, wah berharap. Tapi kalau kucing yang suaminya nggak tanggung jawab, ya udahlah, ada urusan sama kucing. Wallahu a'lam bishawab. Padahal. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan yang tadi sudah masuk di chat room. Saya cek kembali di layar Zoom saya, ada 4 ini. Barangkali ada yang masih ingin bertanya secara langsung, yang ingin raise hand. Saya cek, ternyata belum ada. Mungkin kita bisa lanjutkan materinya Ustadz sampai... Oke. Tadi kan kita udah bahas tentang bahaya minimal 1/3 ya. Itu minimal ya. Pesannya kufur nikmat itu bukan perkara main-main. Selama ini kan kita anggap itu perkara main-main. Kufur nikmat kok gak kufur syirik yang dulu besar itu. Jangan dianggap remeh. Itu ada syadid ya. Jadi bukan perkara main-main. Dan kita ada di area itu. Area di mana orang memang terkooptasi kalau oleh budaya kufur nikmat itu yang memang membesarkan dirinya, menutupi itu datang dari Allah atau tidak ngakui atau kurang, atau merasa nggak dapat banyak dan macam-macam lah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang bahagia, perlu keseriusan dan kesungguhan untuk menghindari penyakit ini. Apa itu sebabnya? Asbab al-kufur bin nikmat, sebab-sebab kufur nikmat. Yang pertama adalah tulul amal. Tulul amal itu adalah obsesi yang berlebihan. Cita-cita tinggi wajib. Rasul yang mengajarkan, kalian akan kuasai Rom. Apalagi kalau mintalah ke Firdaus. Cuman jangan tulul amal. Apa bedanya? Kalau cita-cita tinggi ada langkah yang mau dijalankan. Keukur. Tulul amal itu ngayal nggak kemana-mana dan biasanya duniawi. Kalau ukhrawi itu masuknya baik semua. Ini yang membuat akhirnya orang merasa tidak dapat dari Allah. Nah, begitu merasa nggak dapat, itu udah kufur nikmat. Padahal karena apa? Dapat. Dia merasa nggak dapat. Padahal dapat. Bukan nggak dapat. Cuman tadi banyak diganti tadi. Banyak diganti oleh Allah SWT. Apa namanya? Jika modelnya beda. Dan harus diakui, mohon maaf, para ibu yang dirahmati Allah, Rasul secara khusus mengingatkan para wanita di bab ini. Karena ketika ditanya apa masalahnya wanita, kenapa sampai dia banyak menghuni neraka,
dua, yakni naqsuddin wa kufrul ashir. Dia beragamanya itu kurang karena kan dia ada kondisi khusus ya, haid itu dan nifas dan lain sebagainya, sehingga puasa jarang lengkap, sholat juga nggak lengkap. Yang kedua kufrul ashir, mengingkari suaminya. Suami udah urus dia bertahun-tahun, sedikit salah aja langsung habis, nggak ada artinya. Kau nggak ada gunanya, mengkhianat. Gitu. Itu namanya kufrul ashir. Nah kalau dalam bahasa psikologi namanya memang sangat emosi, namanya, tidak pakai data-data. Jadi artinya pertama, tulul amal itu menjadi sebab, dan kita Bapak yang dirahmati Allah juga ada di dalam budaya tulul amal gitu, karena diprovokasi sama iklan macam-macam, udah kemana-mana. Ya keliling dunia bagus nggak? Bagus, tapi nggak usah diomongin apa sih gitu. Nggak usah diomongin gitu. Nah, kalau punya duit aja keliling dunia nggak usah diomongin gitu. Jadi tulul amal di sini kayak nggak ada puas-puasnya hidup, yang pertama. Yang kedua adalah terjadi karena tidak mau melakukan penghitungan nikmat. Ini agak teknis. Imam Baihaqi di Syu'abul Iman itu menempatkan menghitung nikmat itu satu cabang berdiri sendiri. Menghitung nikmat itu satu cabang iman. Syukur atas nikmat itu satu cabang iman. Karena kita jarang hitung nikmat, kemungkinan kufur nikmat itu tinggi. Kenapa? Nggak tahu jumlah yang kita dapat kan. Sementara kita ingin banyak, kita nggak pernah ngitung yang sudah dapat. Ibarat kayak apa ini? Kayak si bos angkot, gitu kan? Angkotnya sudah datang semua, terus yang lapor, tapi datang semua, udah kemana ini nggak ada lapor. Padahal itu duit sudah ditaruh di bawah kolong meja semua. Ya, karena nggak ngitung, dianggap nggak dapat. Ternyata ngitung nikmat itu menjadi satu kebaikan. Alhamdulillah ini, alhamdulillah. Begitu tidak alhamdulillah ini, akhirnya enggak. Gitu. Akhirnya jadi kayak merasa dapat sedikit atau bahkan merasa tidak dapat apa-apa. Kayak merasa kurang. Mohon maaf ya ibu-ibu, baju 2 lemari, merasa kurang punya baju. Bapak udah gaji sekian, merasa masih kurang. Padahal dihitung udah lumayan. Nah, sering kalau saya mengatakan ini, Ustaz, bukankah kita harus meningkat? Saya katakan, orang wajib meningkat. Karena meningkat itu rumusnya orang mukmin. Tapi jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa menghitung nikmat. Alhamdulillah dihitung. Tapi meningkat. Nah, biasanya kalau orang ingin meningkat, lupa syukur, lupa menghitung. Dan terkadang kalau sudah ngitung, akhirnya lupa meningkat. Itu 2 kebaikan yang harus dijalankan secara simultan. Nah, yang sebab kedua itu adalah jarang menghitung nikmat. Padahal itu kebaikan. Wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kau menghitung berarti maka hitunglah. Gitu. Jika kau menghitung aja, maka hitunglah. Nomor 3, nomor 4, salah satu min asbab al-kufur bin nikmat adalah, kita nyebutnya adalah dosa-dosa yang lain. Jadi ketika orang itu berdosa, ya di luar yang kita bahas, maka hati itu keras. Maka hati itu gelap. Nah, begitu hati gelap, maka tidak bisa melihat hakikatul amr, bahwa kenikmatan itu pemberian Allah. Karena di hati gelap, maka yang terdekat aja. Karena dia yang tadi yang kerja, yaitu dari dia. Karena dia memang tadi ditolong sama siapa tadi, yaitu yang memberi, itu bosnya. Bukan itu dari Allah. Jadi kayak orang mata buta. Mata buta itu yang paling dekat aja yang diraih.
Kan nggak bisa lebih jauh pada itu. Melihat hakikatul amr minallah itu kan hakikatul amr minallah itu kan butuh basirah ya, butuh mata hati. Nah kalau kemudian hatinya gelap, hatinya buta, yang akan melihat. Yang ia tahu, ya dari dekat aja. Makanya yang keluar, ya kalau nggak saya mana mungkin jalan lah. Karena emang dekatnya dia atau bahasa saya. Kalau nggak bapak ini mah tadi udah mati kita. Kalau nggak bapak ini semua udah bapak kita ini. Ya, kalau ada suami yang biasanya agak jadi bucin, tahu bucin ya, yang budak cinta, oh semua sama istriku. Apa? Pokoknya semuanya ibu negara pokoknya. Apa aja sudah. Ada dia beres, anakku semua diurus sama dia. Aku tinggal ngitung, itu sama aja itu. Bucin. Jadi nomor 3 sebabnya adalah kathratul atham, kebanyakannya dosa yang menyebabkan butanya hati atau bahkan matinya mata hati. Nah, termasuk salah satu sebab yang tidak bisa kita pungkiri ya, kufur nikmat itu adalah waswasatus syaitan atau waswasat asyaitan. Ya, waswasat syaitan selalu mendorong ke arah situ, yaitu kumul faqr. Setan itu menjanjikan kepadamu kefakiran. Jadi setan selalu memprovokasi, mempertontonkan akan hadirnya kefakiran dalam hidup kita. Kamu nanti ini, kamu nanti nggak punya ini, nanti tahun 2021 itu habis COVID, ekonomi buruk, nanti kamu nggak bisa makan. Terus aja gitu. Sehingga si hati atau pikiran fokus kepada semua bentuk kekhawatiran itu. Padahal di tengah kekhawatiran itu berlimpah karunia, sehat. Ngomongnya gampang ya, sehat. Bisa makan 3 kali. Apalagi itu. Kemarin bisa selamat dari COVID. Terus terang kalau Babin Masya Allah. Bersyukur sekali ketika kita dengar ada teman kita yang dipanggil dulu oleh Allah Ta'ala karena COVID. Kita selamat, kita bersyukur pada Allah SWT. Selamat gitu ya. Gitu, Masya Allah. Itu juga bagian dari sebab ya. Kalau mau kita sebutkan dari 4 sebab ya. Yang pertama adalah tulul amal. Yang kedua adalah tapi ini jarang menghitung nikmat. Ketiga, butanya mata hati. Yang terakhir adalah waswasatus syaitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita semua memperhatikan sebab-sebab ini supaya kita terhindar dari kemungkinan munculnya al-kufru bin nikmah. Tapi harus kita akui, ini penyakit muncul setiap saat, mirip munculnya riya. Karena riya itu sama kufur nikmat itu sebenarnya kayak adik kakak. Karena orang itu ingin muncul, maka Tuhannya ditutupi. Gitu aja kan? Paham nggak kira-kira? Kan riya itu kan dia ingin yang muncul. Ya kan? Makanya Tuhannya ditutupi. Kalau syukur itu kan dia ingin membesarkan nama Tuhannya. Makanya dia nggak usah muncul. Oh, dia membesarkan nama Allah. Ini pemberian Allah. Ini karunia dari Allah. Bukan karena saya mah hanya hamba Allah. Ini memang pemberian Allah. Ya kan Bapak yang kerja, iya, tapi kan tetap aja, ya kata berarti lah, gitu doang. Allah semua yang gerakin, biasanya karena Allah, kan orang bersyukur. Jadi memang benar-benar, seperti yang saya katakan, biarkan aku menjadi abu di tengah hamparan padang pasir. Asal Robku, asal nama Tuhanku besar di mata kalian. Aku hanya ingin membesarkan nama Rob, karena sedikit pun aku gak peduli tentang diri. Aku menjadi debu atau aku menjadi arang, aku tak peduli. Itu kira-kira ungkapan orang-orang yang tahu persis hakur Rob, haknya Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal.
Ya, baik. Waktunya sudah jam berapa? Jazakallah khair Ustadz untuk beberapa hal mengenai apa ya tadi yang dapat menyebabkan kita jatuh kepada kufur nikmat. Izin saya bacakan, ada pertanyaan di chatroom Ustadz dari Pak Haji Misran Wiono. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana sifat ujub dalam konteks Islam? Bangga terhadap diri sendiri atau mungkin apa ya istilahnya, sebatas mana ujub dalam konteks Islam itu seperti apa? Iya, sudah dibahas kemarin ya kalau nggak salah. Jadi pada ujub itu adalah bangga dengan diri, tentu bangga dengan apa yang hal baik yang ada pada dirinya. Ujub kalau bangga dengan keburukannya itu nanti bab yang lain. Semua juga masih dalam areanya ujub. Itu tidak dibolehkan oleh Islam karena bisa memicu kiber. Karena orang itu wajib atau disuruh rendah hati. Nah, semua yang bertentangan dengan rendah hati itu dilarang. Karena rendah hati itu perintah, sementara sombong itu larangan. Dan ujub itu adalah benih-benih kiber. Sehingga ujub masuk kategori yang dilarang. Di samping itu, ujub merupakan tradisi orang-orang yang tidak beriman. Memang karena dia tidak beriman kepada Allah, akhirnya dia ujub. Yang dibesarkan dirinya, bukan Rob. Jika mengulangi lagi, dia dilarang. Dia merupakan embrio dari kesombongan dan tidak mencerminkan sifatnya orang mukmin yang memang harus rendah hati. Orang mukmin hidup dan datang untuk membesarkan nama Allah. Dia bukan siapa-siapa. Beda dengan tradisinya orang kafir yang memang dia tidak punya kepercayaan kepada Allah SWT. Cuman mungkin titik kritisnya, apakah dengan demikian berarti orang mukmin nggak boleh dong? Berarti kita nanti jadi orang lemah dong? Karena kita nggak siapa-siapa, kita nggak berarti bukan karena jadi rendah diri, enggak. Orang mukmin rendah hati tapi percaya kepada Allah dan kepada pertolongan Allah. Apa-apa itu Allah. Percaya kepada Allah, kepada pertolongan. Memang kita nggak apa-apa. Gimana? Insya Allah. Bisa nggak ini? Insya Allah. Nanti kalau Allah bantu. Allah. Jadi apa-apa itu? Insya Allah. Kamu bisa? Ya insya Allah lah. Nah, apakah berarti kalau menghindarkan ujub sama sekali tidak boleh menyebutkan kompetensinya? Tidak begitu arti. Orang boleh menyebutkan kompetensinya sebagai proses akademik, proses ilmiah, proses muamalah, tapi tidak serta-merta harus ujub. Bapak bisa matematik, ya bisa. Biasa. Itu kan namanya menyebutkan kompetensi. Tapi ujub gimana? Bahasa pintar matematik. Iyalah, siapa saya? Ini ahli matematik se-Asia. Nah itu beda kan dengan Bapak matematik. Iya, insya Allah. Katanya menang, Pak. Ya, duduk. Menang. Nah gitu kan simpel. Dia tahu bisa menyebutkan kompetensinya. Wallahu a'lam. Memang nanti perlu studi agak khusus kalau nanti ditarik ke dunia profesional ya. Saya pikir tidak di sini lah tempat. Kalau mau ditarik kan di sini kita ngaji umum kan, bukan pada profesional. Kalau ditarik ke profesional nanti ibu-ibu yang udah di rumah tengah ngapain urusan kayak gitu, Ustaz. Harus tarik itu karena harus kokoh itu. Kan kita harus menjual, Ustaz, supaya kita kita harus bisa menyampaikan kompetensi kita, terus portofolio kita, macam-macam. Itu kan nanti ketemu ujub. Ya jangan ujub lah, ya sampaikan aja. Perusahaanmu telah berbuat apa-apa sebagai bentuk syukur dan tahadus bin nikmah, itu aja. Allah alam bismillah. Baik, jazakallah khair Ustadz. Sebagaimana Nabi Yusuf ya yang minta diangkat jadi bendahara, angkatlah aku jadi bendahara. Saya tidak ada ujub karena memang dia punya kapasitas di hal tersebut ya Ustaz. Betul. Ya, baik. Jadi tetap punya self esteem dan tidak jatuh kepada ujub atas kemampuan diri. Demikian Pak Haji Misnan, semoga berkenan dengan jawaban Ustadz.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pertanyaan yang masuk di chatroom sudah dijawab dan tadi sudah ada yang bertanya langsung. Dan kita juga sudah sampai di penghujung waktu yang kita sepakati bersama di kuliah Tazkiyatun Nafs malam hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan sedikit informasi bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk Formula Hati Institute dapat memberikannya ke rekening BSM atau BSI dengan kode 451 di nomor rekening 700491734. Kemudian konfirmasi transfer ke nomor handphone 087889437521 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Semoga infak yang diberikan dapat bermanfaat dan memperluas jangkauan dakwah Formula Hati Institute. Dan bagi peserta, besok Ustadz akan mengisi di kajian hari Rabu pagi 5.30 ya, 05.30, bab tentang akhlak di bagian adil ya Ustadz kalau tidak salah. Ya, insya Allah bagi peserta kuliah yang ada waktu bisa mengikuti hak akhlak adil bab kedua seperti biasa pagi sampai pukul 6.30. Semoga diberi kelapangan waktu dan kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah juga mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada peserta kuliah yang menyimak baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, juga kepada Ustadz dan Pak Adi selaku host. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.